Halo sahabatku, selamat datang kembali di channel Kita Bercerita. Kali ini akan menceritakan tentang setelah ayahku dimakamkan, tiba-tiba perawatnya berbisik, "Jangan bilang siapa-siapa, ikut aku sekarang juga cepat." Saat aku sampai di rumah tua, aku kaget apa yang kulihat. Ternyata itu adalah... Sebelum ceritanya dimulai, silahkan tulis di kolom komentar, dari kota mana saja kalian berasal. Jangan lupa tekan like dan subscribe, agar channel ini bisa berkembang, dan bisa memberikan cerita yang lebih menarik lagi. Aroma tanah basah dan taburan bunga Kamboja masih menyengat di indera penciumanku. Di depanku, sebuah gundukan tanah yang masih baru menjadi rumah terakhir bagi laki-laki terbaik yang pernah ada dalam hidupku. Ayah, sosok yang selama ini menjadi pelindung, tempatku bersandar ketika badai rumah tangga menerpaku, kini telah tiada. Kepergiannya yang begitu mendadak menyisakan lubang besar di hatiku. Aku, Putri, kini merasa benar-benar yatim piatu dan sendirian di dunia ini. Suamiku, Mas Evan, berdiri agak jauh di belakang bersama kerabat yang lain, sibuk menerima ucapan duka dari para pelayat yang perlahan mulai membubarkan diri. Langit sore itu tampak mendung, seolah-olah ikut merasakan duka mendalam yang sedang menggelayuti jiwaku. Kakiku terasa begitu lemas, seakan tidak sanggup lagi menopang berat badanku sendiri. Aku bersimpuh di samping pusara ayah, mengusap papan nisan kayu yang masih bersih. Air mataku menetes satu demi satu, membasahi tanah kubur yang masih gembur. Di dalam hati, aku terus bertanya-tanya, bagaimana aku harus menjalani hidup setelah ini? Rumah tanggaku bersama Mas Evan akhir-akhir ini terasa hambar dan penuh tekanan dari ibu mertuaku. Dan kini, satu-satunya orang yang selalu membelaku telah pergi untuk selamanya. Ketika area pemakaman mulai sepi dan hanya menyisakan beberapa orang saja, sebuah bayangan mendekat ke arahku. Aku mengira itu adalah Mas Evan yang akan mengajakku pulang. Namun, saat aku mendongak, aku melihat seorang wanita parubaya dengan seragam putih yang sedikit kotor terkena tanah. Dia adalah Suster Neti, perawat pribadi yang selama 6 bulan terakhir ini merawat ayah di rumah sakit hingga saat-saat terakhirnya. Wajah Suster Neti tampak pucat, matanya bergerak gelisah ke kanan dan ke kiri, seolah-olah sedang mengawasi keadaan sekitar dengan ketakutan yang amat sangat. Suster Neti kemudian berlutut di sampingku, berpura-pura seolah dia sedang ikut mendoakan ayah. Namun, sedetik kemudian, dia mendekatkan wajahnya ke telingaku. Napasnya memburu, dan dengan suara yang sangat lirih namun tegas, dia berbisik, "Jangan bilang siapa-siapa, ikut aku sekarang juga cepat." Jantungku berdegup kencang seketika. Aku menatap matanya, mencari tahu apakah ini sebuah candaan atau ancaman. Namun, yang kulihat di matanya hanyalah kesungguhan dan ketakutan yang teramat dalam. Sebelum aku sempat bertanya atau mengeluarkan sepatah kata pun, Suster Neti sudah berdiri kembali, membalikkan badannya, dan berjalan cepat menuju pintu keluar pemakaman tanpa menoleh lagi ke belakang. Aku terdiam di tempatku selama beberapa saat. Pikiranku berkecamuk. Di satu sisi, logika menyuruhku untuk mengabaikannya dan pulang bersama suamiku. Namun, di sisi lain, intuisi seorang anak mengatakan bahwa ini ada hubungannya dengan kematian ayah yang mendadak. Ayah yang sebelumnya dinyatakan mulai membaik, tiba-tiba mengalami gagal jantung dalam waktu 1 malam. Aku menoleh ke arah Mas Evan yang masih asyik mengobrol di dekat mobil. Dengan menguatkan hati, aku mengirimkan pesan singkat kepadanya, mengatakan bahwa aku ingin mampir ke toko serba ada sebentar untuk menenangkan diri dan akan pulang naik taksi online. Tanpa menunggu jawabannya, aku segera bangkit berdiri dan setengah berlari mengikuti arah kepergian Suster Neti. Suster Neti ternyata sudah menungguku di dalam sebuah taksi lokal di luar gerbang makam. Begitu aku masuk, dia langsung menyuruh sopir untuk melaju. Sepanjang perjalanan, Suster Neti hanya diam mematung, meremas-remas kedua tangannya sendiri dengan cemas. Pertanyaan-pertanyaanku hanya dijawabnya dengan gelengan kepala dan isyarat jari di depan bibir, memintaku untuk tetap diam sampai kami tiba di tujuan. Hingga akhirnya, taksi berhenti di sebuah kawasan pinggiran kota yang sepi. Di depan kami, berdiri sebuah rumah tua bergaya kolonial yang tampak tidak terawat. Cat dindingnya sudah mengelupas, dan halaman depannya ditumbuhi ilalang yang cukup tinggi. Suasana di sekitar rumah itu sangat lengang,
menambah kesan mistis dan misterius. Suster Nettie melangkah cepat memimpin jalan, mengeluarkan sebuah kunci tua dari saku seragamnya, lalu membuka pintu depan yang berderit nyaring. Bau debu dan kelembapan langsung menyergap indera penciumanku saat melangkah masuk. Kami berjalan menyusuri koridor yang remang-remang, menuju ke sebuah kamar di bagian paling belakang rumah tua tersebut. Tepat di depan pintu kamar itu, Suster Nettie menghentikan langkahnya. Dia menatapku dengan mata yang berkaca-kaca, lalu memegang kedua pundakku. "Putri, maafkan saya yang baru berani memberitahumu sekarang. Ayahmu, dia tidak meninggal karena sakit alami. Seseorang telah merencanakan ini semua. Dan apa yang akan kamu lihat di dalam sini adalah bukti sekaligus alasan mengapa ayahmu berusaha keras melindungimu hingga napas terakhirnya," ucapnya dengan suara bergetar. Tangan Suster Nettie perlahan membuka gagang pintu kayu yang berat itu. Jantungku serasa berhenti berdetak, dan seluruh persendianku mendadak kaku. Saat pintu terbuka lebar, aku melangkah masuk ke dalam ruangan yang hanya diterangi oleh seberkas cahaya matahari sore dari celah jendela. Saat aku sampai di dalam rumah tua itu, aku benar-benar kaget dan tak percaya dengan apa yang kulihat. Air mataku yang tadi sempat mengering, kini tumpah kembali dengan lebih deras. Ternyata, di dalam kamar itu ada sekelompok lemari arsip besar yang pintunya terbuka, memamerkan puluhan foto pengintaian diriku sejak beberapa tahun lalu, dokumen-dokumen pemindah tanganan seluruh aset warisan ayah yang telah dipalsukan atas nama suamiku, Mas Evan. Dan yang paling membuat dadaku sesak adalah keberadaan sebuah kamera monitor kecil yang menampilkan siaran langsung suasana di dalam kamar tidurku sendiri di rumah. Di atas meja, terdapat sebuah surat dengan tulisan tangan ayah yang gemetar, bertuliskan, "Putri anakku, jika kamu membaca ini, artinya ayah sudah gagal. Larilah dari suamimu. Dia bukan orang yang aman untukmu." Lututku lemas seketika. Tubuhku merosot ke lantai berdebu di dalam kamar rumah tua itu. Aku menatap lembaran-lembaran kertas, foto-foto, dan layar monitor di depanku dengan pandangan kosong, seolah-olah jiwaku baru saja direnggut paksa dari ragaku. Di dinding, foto-fotoku saat berbelanja, saat bekerja, bahkan saat aku sedang menangis sendirian di taman belakang rumah, terpampang nyata. Semua itu diambil dari jarak jauh, tanpa pernah kusadari. Namun, yang paling menghancurkan lubuk hatiku adalah surat dengan tulisan tangan ayah. Goresan penanya tampak gemetar, mencerminkan betapa panik dan tak berdayanya beliau saat menuliskan kalimat-kalimat itu sebelum mengembuskan napas terakhir. "Larilah dari suamimu. Dia bukan orang yang aman untukmu." Kata-kata itu terus bergaung di dalam kepalaku, memicu rasa sakit yang teramat sangat di dadaku. Mas Evan. Laki-laki yang kupikir adalah pelindungku setelah ayah, laki-laki yang berjanji di depan kitab suci untuk menjagaku dalam suka dan duka, ternyata adalah orang yang paling berbahaya dalam hidupku. Suster Nettie mendekat, lalu berlutut di sampingku. Dia mengusap punggungku yang bergetar hebat karena tangisan yang tertahan. "Putri, kuatkan hatimu. Kamu harus tahu kebenarannya sekarang," bisik Suster Nettie dengan nada suara yang penuh rasa iba, namun juga dipenuhi ketegasan. Bagaimana semua ini bisa ada di sini, Suster?" Tanyaku dengan suara serak, nyaris habis. Aku menatapnya, meminta penjelasan atas kegilaan yang sedang kuhadapi ini. Suster Nettie menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan dirinya sendiri sebelum bercerita. "Rumah tua ini adalah milik keluarga saya yang sudah lama kosong. 2 minggu lalu, ayahmu sengaja menyewa tempat ini secara rahasia melalui bantuan saya. Beliau tahu bahwa kesehatannya terus menurun, dan beliau mulai menaruh curiga pada obat-obatan yang diberikan oleh dokter pribadi yang dibawa oleh suami dan ibu mertuamu." Aku tertegun. Mengingat kembali beberapa minggu terakhir, ibu mertuaku memang bersikeras mengganti dokter yang biasa merawat ayah dengan alasan mencari yang lebih ahli. Mas Evan pun sangat mendukung keputusan ibunya saat itu. Bodohnya aku. Saat itu aku justru merasa tersentuh karena mengira mereka begitu perhatian pada kesehatan ayah. "Ayahmu mulai menyelidiki sendiri dengan sisa-sisa kekuatannya," lanjut Suster Nettie. Matanya menerawang menatap tumpukan berkas di meja.
Beliau menemukan bahwa berkas-berkas kepemilikan perusahaan dan rumah utama kalian sudah dialihkan secara sepihak. Tanda tangan ayahmu dipalsukan dengan sangat rapi. Dan yang lebih mengerikan, ayahmu menemukan fakta bahwa suamimu memasang kamera tersembunyi di kamarmu untuk mengawasi setiap gerak-gerikmu, memastikan kamu tidak berkomunikasi dengan pengacara keluarga tanpa sepengetahuannya. Aku membekap mulutku sendiri. Rasa mual tiba-tiba bergejolak di perutku. Mengingat bahwa setiap privasiku, setiap momen intim, dan setiap air mata yang kutumpahkan di dalam kamar tidurku sendiri ternyata ditonton dan diawasi oleh suamiku seperti seekor hewan di dalam sangkar, membuatku merasa sangat terhina. Lalu, kematian ayah semalam? Tanyaku, takut mendengar jawaban yang akan keluar. Suster Nettie menunduk. Air matanya mulai menetes. Malam itu, ayahmu berniat untuk membawa semua bukti ini ke pihak berwajib. Beliau meminta saya bersiap-siap. Namun, sore harinya, suamimu datang ke rumah sakit sendirian. Saya diminta keluar dengan alasan dia ingin berbicara berdua sebagai menantu. Saya tidak menaruh curiga. Tapi, setelah suamimu pergi, kondisi ayahmu tiba-tiba memburuk secara drastis hingga terjadi gagal jantung. Saya sempat memeriksa sisa cairan infus ayahmu sebelum diganti oleh pihak rumah sakit. Putri, ada dosis obat yang tidak seharusnya ada di sana. Saya tahu ini konspirasi besar. Saya ingin berteriak saat itu juga. Tapi saya tahu posisi saya terancam. Ayahmu pernah berpesan, jika terjadi sesuatu padanya, hal pertama yang harus saya lakukan adalah menyelamatkanmu dan membawamu ke sini. Mendengar penuturan Suster Nettie, duka di hatiku perlahan-lahan menguap, digantikan oleh rasa dingin yang menjalar ke seluruh tubuh. Rasa sedih yang tadinya melemahkan jiwaku kini berubah menjadi sebuah kekuatan baru yang belum pernah kurasakan sebelumnya. Kemarahan yang teramat sangat mulai membakar dadaku. Namun aku tahu, aku tidak boleh gegabah. Jika Mas Evan dan ibunya bisa bertindak sejauh ini hingga melenyapkan nyawa ayah, maka mereka tidak akan segan-segan melakukan hal yang sama kepadaku jika aku salah melangkah. Aku bangkit berdiri dengan perlahan, mengusap air mata yang membasahi pipiku. Aku menatap bayangan diriku di cermin tua yang berdebu di sudut kamar. Wajah putri yang lemah, yang selalu mengalah pada mertua, dan yang selalu patuh pada suami, hari ini harus mati bersama dengan pemakaman ayah. Suster Nettie, panggilku dengan suara yang kini terdengar jauh lebih tenang, namun dingin. Terima kasih karena sudah setia pada ayah. Tolong, bantu aku sekali lagi. Biarkan semua bukti ini tetap di sini untuk sementara waktu. Jangan sampai ada satu orang pun yang tahu. Apa yang akan kamu lakukan, Putri? Tanya Suster Nettie dengan raut wajah cemas. Aku menatap layar monitor yang masih menampilkan suasana kamar tidurku yang kosong di rumah besar itu. Aku akan pulang. Aku akan kembali ke rumah itu dan bersikap seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Aku akan memakai kembali topeng sebagai istri yang berduka dan penurut di depan Mas Evan dan ibunya. Aku berjalan mendekati meja, mengambil surat tulisan tangan ayah, lalu melipatnya dengan rapi dan menyimpannya di balik pakaian hitungku, tepat di dekat jantungku. Surat ini akan menjadi pengingat dan sumber kekuatanku. Mereka mengira telah berhasil menyingkirkan pelindungku dan menguasai segalanya. Bisikku pada diri sendiri, sambil mengepalkan tangan erat-erat. Tapi mereka lupa. Ayah mendidikku untuk menjadi wanita yang kuat. Aku akan membuat mereka membayar setiap tetes air mata ayah, dan setiap rupiah yang telah mereka curi dari keluarga kami. Suster Nettie menatapku dengan pandangan penuh rasa hormat sekaligus ngeri. Dia mengangguk pelan, menyetujui rencanaku. Sore itu, di dalam rumah tua yang sunyi, sebuah rencana pembalasan yang rapi dan senyap baru saja dimulai. Aku melangkah keluar dari rumah itu dengan kepala tegak, siap memasuki sarang serigala yang selama ini kusebut sebagai rumah tangga. Langkah kakiku terasa sangat berat saat taksi yang kutumpangi perlahan memasuki halaman rumah besar peninggalan ayah, rumah yang kini terasa seperti penjara bawah tanah yang dingin. Aku sengaja meminta sopir taksi untuk berhenti sedikit jauh dari teras, memberikan diriku waktu beberapa detik lagi untuk mengatur napas dan menata ekspresi wajahku. Aku memejamkan mata, menyentuh lipatan surat ayah yang kusembunyikan di balik baju hitamku.
Merasakan tekstur kertas itu seolah menyalurkan sisa keberanian ayah langsung ke dalam aliran darahku. Ketika aku membuka mata, putri yang rapuh dan penuh duka telah kukunci rapat-rapat di dalam sudut hati yang paling dalam. Kini, yang tersisa hanyalah seorang wanita yang sedang mengenakan topeng sandiwara demi bertahan hidup. Aku turun dari taksi dengan tubuh yang sengaja kubuat sedikit terhuyung, seolah-olah beban duka atas kematian ayah benar-benar telah menguras seluruh dayaku. Begitu aku melangkah melewati pintu depan, suasana rumah tampak sepi, namun aroma minyak wangi maskulin yang sangat kukenal menyeruak di udara. Mas Evan sedang duduk di sofa ruang tamu, melonggarkan dasinya sambil menatap layar ponsel dengan kening berkerut. Di sampingnya, ibu mertuaku, Ibu Ratna, sedang menikmati teh hangat dengan keanggunan yang biasa ia pamerkan di depan relasi-relasinya. Begitu mendengar suara langkah kakiku, Mas Evan langsung menoleh. Ekspresi wajahnya berubah dalam sekejap, dari yang tadinya tampak serius dan tegang, menjadi penuh dengan guratan kecemasan yang dibuat-buat. Dia langsung bangkit berdiri dan setengah berlari menghampiriku, lalu merangkul pundakku dengan erat. "Putri, kamu dari mana saja, sayang?" "Mas cemas sekali," ucap Mas Evan. Suaranya terdengar begitu lembut dan penuh perhatian, jenis suara yang dulu selalu berhasil membuat hatiku meleleh. "Mas baca pesanmu, tapi saat Mas menyusul ke toko serba ada di dekat makam, kamu sudah tidak ada. Mas hubungi ponselmu juga tidak aktif." Aku menyandarkan kepalaku di dadanya, berpura-pura mencari perlindungan, walau sebenarnya bulu kuduku meremang karena rasa jijik yang teramat sangat. Di dalam dadaku, jantungku berdegup kencang, bukan karena cinta, melainkan karena amarah yang harus kutahan sekuat tenaga. Aku tahu, di atas sana, di dalam kamar kami, ada kamera tersembunyi yang sedang merekam atau mungkin mengirimkan data ke rumah tua itu. Dan laki-laki yang sedang memelukku dengan begitu hangat ini adalah orang yang tega menghentikan detak jantung ayahku. "Maafkan aku, Mas," jawabku dengan suara yang sengaja kubuat serak dan bergetar, meniru suara orang yang habis menangis berjam-jam. Ponselku mati kehabisan baterai. Tadi setelah dari toko, aku tersesat karena pikiranku benar-benar kosong. Aku hanya bisa menangis di pinggir jalan sampai ada taksi yang lewat. Ibu Ratna meletakkan cangkir tehnya dengan denting yang cukup keras, menarik perhatian kami berdua. Dia berjalan mendekat dengan langkah yang lambat, menatapku dari ujung kepala hingga ujung kaki dengan pandangan yang selalu terasa merendahkan, seolah-olah aku hanyalah benalu di dalam kehidupan putranya. "Sudahlah, Evan. Yang penting putri sudah pulang dengan selamat," kata Ibu Ratna dengan nada suara yang datar, tanpa ada simpati sedikit pun atas kematian ayah. "Putri, kamu ini sudah jadi istri. Dalam keadaan berduka sekalipun, jangan membiasakan diri pergi tanpa izin suami sampai membuat orang satu rumah bingung. Lagi pula, sekarang ayahmu sudah tenang. Tugasmu sekarang adalah mengurus suamimu dan rumah ini dengan benar. Jangan larut dalam kesedihan yang berlebihan." Jika ini adalah hari kemarin, kata-kata Ibu Ratna pasti akan membuatku menunduk dalam, meminta maaf dengan air mata penyesalan karena merasa telah menjadi istri yang tidak berbakti. Namun hari ini, kata-kata itu justru terdengar seperti lelucon yang hambar. Aku tahu persis mengapa dia ingin aku cepat-cepat melupakan kematian ayah, agar mereka bisa segera melangkah ke rencana berikutnya tanpa ada kecurigaan dariku. "Iya, Ibu. Maafkan Putri. Putri berjanji tidak akan mengulanginya lagi," ucapku sambil menundukkan kepala, memasang wajah sepasrah mungkin. Mas Evan mengusap rambutku dengan lembut. "Sudah, Bu. Jangan memarahi Putri terus. Dia sedang berduka. Ayo, sayang. Mas antar kamu ke kamar untuk istirahat. Kamu belum makan dari siang, kan? Nanti Mas minta pelayan buatkan bubur untukmu." Aku mengangguk pelan, membiarkan Mas Evan membimbingku menaiki anak tangga menuju kamar tidur kami di lantai 2. Setiap jengkal langkah di rumah ini kini terasa seperti berjalan di atas pecahan kaca yang tajam. Aku harus sangat berhati-hati. Satu kesalahan kecil, satu tatapan mata yang terlalu tajam, atau satu nada bicara yang salah, bisa membongkar semua rencanaku sebelum dimulai. Begitu pintu kamar dibuka, mataku secara refleks memindai ruangan.
Kamar berukuran luas dengan dekorasi modern ini kini terasa asing dan mengerikan. Di sudut mana Mas Evan menyembunyikan kamera itu? Apakah di dalam jam dinding? Di sela-sela lampu hias? Atau di dalam tumpukan buku di rak? Aku tidak boleh mencari keberadaannya secara terang-terangan. Aku harus bersikap seolah-olah kamar ini tetap menjadi ruang pribadiku yang aman. Kamu mandi dulu dengan air hangat ya, biar agak rileks, kata Mas Evan sambil mengecup keningku lembut sebelum dia melangkah keluar kamar, membiarkanku sendiri. Begitu pintu kamar tertutup rapat, aku berjalan menuju kamar mandi. Di dalam ruangan yang tertutup itu, aku menyalakan keran air wastafel dengan volume maksimal agar suaranya menyamarkan gerak-gerikku. Aku bersandar pada pintu kamar mandi, memegangi dadaku yang terasa sesak. Air mataku kembali menetes, namun kali ini bukan karena lemah, melainkan karena rasa muak yang tak tertahankan. Sandiwara ini baru saja dimulai, dan aku harus bersiap untuk memainkan peran ini dalam jangka waktu yang lama, sampai aku menemukan celah hukum yang tepat untuk menjatuhkan mereka berdua tanpa menyisakan ruang bagi mereka untuk lolos. Aku akan merebut kembali semua milik ayah, dan membersihkan nama baik keluargaku dari parasit-parasit ini. Malam semakin larut, namun atmosfer di dalam rumah besar ini justru terasa semakin mencekam. Setelah selesai membersihkan diri dan mengganti pakaian, aku duduk di tepi ranjang, menatap pantulan diriku di cermin meja rias. Aku sengaja membiarkan rambutku sedikit acak-acakan dan tidak memakai riasan apapun, mempertegas kesan seorang istri yang masih terpukul dan tak bertenaga akibat kepergian sang ayah. Ketukan lembut di pintu membuyarkan lamunanku. Pintu terbuka, dan Mas Evan melangkah masuk membawa nampan berisi semangkuk bubur ayam hangat dan segelas air putih. Senyumnya begitu tulus, sangat kontras dengan kenyataan pahit yang kini kusimpan rapat di dalam dada. Sayang, ini buburnya. Masih hangat. Mas minta Biksumi buatkan khusus untukmu, kata Mas Evan dengan nada suara yang begitu memanjakan. Dia meletakkan nampan itu di meja nakas, lalu duduk di sampingku, meraih jemari tanganku yang terasa dingin. Aku memaksakan sebuah senyuman tipis, menatap matanya yang hitam pekat. Dulu, tatapan itu adalah kedamaianku. Sekarang, tatapan itu tak ubahnya jurang maut yang penuh dengan tipu daya. Terima kasih, Mas. Kamu baik sekali. Tapi rasanya tenggorokanku masih sakit. Aku belum nafsu makan. Mas Evan menghela napas panjang, mengusap punggung tanganku dengan ibu jarinya. Mas tahu kamu sedih, Putri. Mas juga sangat kehilangan ayah. Beliau sudah Mas anggap seperti ayah kandung Mas sendiri. Tapi kalau kamu tidak makan dan jatuh sakit, ayah di sana pasti akan sedih melihatmu seperti ini. Demi Mas, makan sedikit saja ya. Mendengar dia membawa-bawa nama ayah dengan begitu ringannya membuat perutku kembali bergejolak karena rasa muak. Berani-beraninya laki-laki ini berakting seolah dia adalah menantu yang paling berduka. Padahal dialah alasan mengapa ayahku kini terbujur kaku di bawah tanah. Aku harus menggigit bagian dalam pipiku kuat-kuat agar tidak berteriak dan mencakar wajah tampannya yang penuh kepalsuan itu. Baiklah, Mas. Aku akan coba makan sedikit, jawabku lirih, mengalah agar sandiwara ini berjalan mulus. Mas Evan tersenyum puas. Dia menyuapkan beberapa sendok bubur ke mulutku dengan sangat sabar. Setiap suapan terasa hambar, seperti mengunyah kerikil, namun aku memaksakan diri untuk menelannya. Di tengah aktivitas itu, ponsel Mas Evan yang tergeletak di atas ranjang tiba-tiba bergetar. Sebuah notifikasi pesan masuk berkedip di layarnya. Secara refleks, mataku melirik ke arah layar ponsel tersebut. Meskipun hanya sekilas dan Mas Evan dengan cepat membalikan posisi ponselnya, aku sempat membaca nama pengirimnya. Reno, pengacara. Di bawah nama itu, ada potongan kalimat yang terbaca. Berkas pemindahan sisa saham sudah siap ditandatangani, tinggal menunggu. Jantungku berdegup kencang, namun aku langsung mengalihkan pandanganku kembali ke mangkuk bubur, berpura-pura tidak melihat apapun. Jadi, menebak dari isi pesan itu, mereka tidak hanya mengincar rumah dan perusahaan utama, tetapi juga sisa saham pribadi milik ayah yang belum sempat mereka balik nama. Dan untuk mencairkan sisa saham itu, mereka pasti membutuhkan tanda tanganku sebagai ahli waris tunggal yang sah. Ah, maaf ya,
Sayang, ada urusan pekerjaan kantor yang sedikit mendesak, kata Mas Evan sambil memasukkan ponselnya ke dalam saku celana. Wajahnya tampak sedikit tegang namun berusaha ditutupi dengan senyuman. Kamu habiskan buburnya ya? Mas harus turun ke bawah sebentar. Ibu sepertinya memanggil Mas. Iya, Mas. Pergilah. Jangan biarkan ibu menunggu lama. Jawabku dengan nada selembut mungkin. Begitu pintu kamar tertutup dan langkah kaki Mas Evan menjauh menyusuri koridor, aku langsung meletakkan mangkuk bubur itu kembali ke atas meja. Aku menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan gemuruh di dadaku. Informasi yang baru saja kudapatkan secara tidak sengaja ini adalah petunjuk yang sangat berharga. Mereka sedang terburu-buru. Kematian ayah yang mendadak membuat mereka ingin segera menyelesaikan misi serakah ini sebelum ada pihak lain yang mencium kejanggalan. Aku bangkit dari ranjang, berjalan mendekati jendela kamar yang besar, menatap keluar ke arah halaman rumah yang gelap. Di bawah sana, di teras belakang, aku bisa melihat bayangan Mas Evan sedang berdiri bersama Ibu Ratna. Mereka berbicara dengan sangat serius. Sesekali Ibu Ratna menggerakkan tangannya dengan emosional, sementara Mas Evan mengangguk-angguk patuh. Aku tahu, posisi mereka saat ini merasa di atas angin. Mereka mengira aku adalah putri yang bodoh, yang bisa dengan mudah dimanipulasi dengan kata-kata cinta dan air mata buaya. Mereka berpikir, dengan hilangnya ayah, aku tidak memiliki siapa-siapa lagi untuk bersandar. Namun, mereka salah besar. Di dalam kegelapan kamar ini, sambil meraba surat ayah yang masih tersimpan aman di balik bajuku, aku bersumpah pada diriku sendiri. Aku tidak akan membiarkan mereka menyentuh sepeser pun sisa harta peninggalan ayah. Aku akan membiarkan mereka menyiapkan semua berkas pemalsuan itu, membiarkan mereka merasa bahwa kemenangan sudah di depan mata, hingga di detik terakhir, aku sendiri yang akan menjatuhkan mereka ke dalam kehancuran yang paling dalam. Malam itu, di dalam rumah yang penuh dengan mata-mata tersembunyi, aku mulai menyusun strategi pertamaku. Aku harus segera menghubungi pengacara terpercaya ayah yang asli tanpa memicu kecurigaan Mas Evan, dan langkah pertama untuk melakukan itu adalah dengan memanfaatkan waktu di luar rumah besok pagi, saat upacara doa bersama harian untuk ayah dimulai. Sandiwara ini akan terus berlanjut, dan aku akan memastikannya berakhir dengan keadilan yang mutlak. Sinar matahari pagi menerobos masuk melalui celah-celah gorden kamar, membawa kehangatan yang terasa semu bagi jiwaku. Hari ini adalah hari pertama rangkaian doa bersama untuk mendiang ayah akan diadakan di rumah ini. Bagi orang lain, ini adalah momen untuk mendoakan kedamaian jiwa yang telah tiada. Namun bagiku, hari ini adalah garis awal dari perjuangan hidup dan matiku. Aku harus bisa keluar dari rumah ini, setidaknya selama beberapa jam, tanpa memicu kecurigaan dari dua orang yang mengawasiku seperti elang. Aku sengaja bangun lebih awal, mengenakan gamis hitam polos dan kerudung senada yang membingkai wajahku yang pucat. Saat aku turun ke lantai bawah, aroma masakan dari dapur dan kesibukan beberapa pekerja yang menata kursi di halaman depan sudah terlihat. Di ruang makan, Ibu Ratna dan Mas Evan sudah duduk rapi, menikmati sarapan mereka. "Pagi, Putri," sapa Mas Evan, langsung berdiri dari kursinya dan mengecup pucuk kepalaku seperti biasa. "Bagaimana tidurmu semalam? Sudah merasa agak mendingan?" Aku memaksakan sebuah senyuman tipis yang syarat akan kesedihan, lalu duduk di kursi sebelah suamiku. "Pagi, Mas, Ibu. Tidurku masih kurang nyenyak, tapi aku harus kuat hari ini demi kelancaran doa untuk ayah nanti malam." Ibu Ratna mendongak dari piring sarapannya, menatapku dengan pandangan menyelidik yang tajam. "Bagus kalau kamu paham. Ibu tidak mau melihatmu lemas dan menangis terus di depan para tamu nanti malam. Itu hanya akan membuat citra keluarga kita terlihat buruk. Pastikan semua hidangan dan persiapan pengajian sudah beres." "Baik, Ibu. Semua kebutuhan di dalam rumah sudah Putri koordinasikan dengan Biksumi," jawabku dengan nada sepasrah mungkin, memainkan peran sebagai menantu yang penurut. Aku menarik napas dalam-dalam sebelum melanjutkan kalimat yang sudah kususun matang sejak semalam. "Oh iya, Mas. Siang ini aku berniat pergi ke pasar swalayan besar di pusat kota. Ada beberapa kain penutup meja khusus dan parsel buah yang harus kupilih sendiri untuk para ustadz dan tamu kehormatan ayah.
Kalau memesan lewat telepon, aku takut kualitasnya tidak sesuai. Mas Evan menghentikan gerakan sendoknya sebentar. Matanya menatapku dengan binar penuh kalkulasi. Kenapa harus repot-repot pergi sendiri? Sayang, biar Mas saja yang minta orang kantor untuk membelinya. Kamu kan masih lelah. Aku tahu dia sedang mencoba menahanku agar tetap berada di bawah pengawasannya. Dengan tenang, aku menyentuh punggung tangannya, menatapnya dengan mata yang sengaja kubuat berkaca-kaca. Tolong biarkan aku melakukannya sendiri, Mas. Ini adalah hal terakhir yang bisa kulakukan untuk menghormati tamu-tamu ayah. Selama ini ayah selalu sangat pemilih jika menyambut tamu-tamunya. Aku ingin memastikan semuanya sempurna untuk beliau. Tolong, Mas. Melihat air mataku yang mulai menggenang, benteng pertahanan Mas Evan tampak melunak. Di matanya, aku hanyalah seorang anak yang sedang meluapkan rasa bersalah dan duka dengan cara menyibukkan diri. Dia melirik ke arah ibunya, yang hanya memberikan isyarat mengedikan bahu acuh tak acuh. Tanda bahwa Ibu Ratna tidak peduli selama itu tidak merepotkan putranya. Baiklah, kalau itu memang bisa membuat hatimu lebih tenang, ucap Mas Evan akhirnya sambil tersenyum lembut. Tapi Mas tidak bisa mengantarmu karena siang ini ada rapat mendesak di kantor ayah. Kamu pergi naik taksi online saja ya? Dan tolong, ponselmu jangan sampai mati lagi seperti kemarin. Mas tidak mau jantung Mas copot karena mencemaskanmu. Iya, Mas. Aku berjanji ponselku akan selalu aktif. Jawabku dengan senyum manis yang menyembunyikan rasa lega yang luar biasa di dalam hati. 1 jam kemudian, taksi yang kupesan telah tiba. Aku berpamitan pada Mas Evan dan Ibu Ratna dengan sangat wajar. Begitu mobil bergerak meninggalkan gerbang rumah, aku menoleh ke belakang, menatap megahnya bangunan itu dengan perasaan dingin. Di dalam saku gamis hitamku, ponselku bergetar. Aku sengaja tidak menyalakan paket data selulerku untuk menghindari aplikasi pelacak lokasi yang mungkin diam-diam telah dipasang oleh Mas Evan di ponselku. Begitu tiba di pasar swalayan pusat kota yang sangat ramai, aku tidak langsung menuju ke area perbelanjaan. Aku berjalan cepat menuju toilet wanita di lantai paling atas yang cenderung sepi. Di dalam bilik toilet yang tertutup rapat, aku mengeluarkan sebuah ponsel murah tanpa kartu SIM pintar. Ponsel cadangan lama milik ayah yang sempat kuselamatkan dari lacinya sebelum Mas Evan menggeledah ruang kerja beliau. Aku menyambungkan ponsel itu ke jaringan Wi-Fi publik pasar swalayan. Dengan jari-jari yang gemetar karena tegang, aku mengetikkan sebuah nomor yang sudah kuhafal di luar kepala. Nomor milik Pak Wijaya, sahabat karib sekaligus pengacara pribadi ayah yang asli, yang sudah mendampingi keluarga kami selama belasan tahun. Panggilan itu berdering. Jantungku berpacu begitu cepat, berkejaran dengan waktu yang terus berjalan. Setiap detik di dalam toilet ini terasa seperti taruhan nyawa. Halo, selamat siang. Suara berat dan berwibawa di ujung telepon terdengar. Itu suara Pak Wijaya. Air mataku hampir saja tumpah mendengar suara yang begitu ku kenal dan ku percaya itu. Aku membekap mulutku agar tidak terisak, lalu berbisik dengan suara yang bergetar namun jelas. Pak Wijaya, ini Putri. Tolong jangan potong kalimat saya, dan dengarkan saya baik-baik. Hidup saya sedang dalam bahaya. Dan ayah tidak meninggal karena sakit alami. Hening mencekam sesaat memenuhi sambungan telepon setelah kalimatku menggantung di udara. Di seberang sana, aku bisa mendengar helaan napas berat Pak Wijaya yang tertahan. Sebagai seorang pengacara senior yang sudah puluhan tahun mendampingi ayah melewati berbagai badai bisnis, dia bukan orang yang mudah panik. Namun, informasi yang baru saja kusampaikan jelas merupakan sebuah hantaman besar. Putri, kamu di mana sekarang? Suara Pak Wijaya terdengar sangat rendah, berbisik namun penuh penekanan yang dalam. Jangan bicara terlalu keras. Di mana suamimu? Aku di toilet pasar swalayan pusat kota. Pak, aku berpura-pura belanja kebutuhan pengajian ayah nanti malam. Jawabku, mataku terus waspada menatap celah di bawah pintu bilik toilet, memastikan tidak ada bayangan kaki orang lain yang mendekat. Ponsel utamaku mungkin disadap atau dilacak. Aku menghubungi bapak pakai ponsel lama ayah lewat jaringan internet umum. Mas Evan dan ibunya. Mereka pelakunya, Pak. Mereka memalsukan tanda tangan ayah untuk mengalihkan aset,
memasang kamera pengintai di kamarku, dan Suster Neti punya bukti kalau sisa cairan infus ayah telah sengaja ditukar malam itu. Terdengar suara ketukan pena yang teratur dari ujung telepon, tanda bahwa Pak Wijaya sedang berpikir keras menata strategi hukum. Putri, dengarkan Bapak baik-baik. Seminggu sebelum ayahmu masuk rumah sakit, beliau memang sempat datang ke kantor Bapak malam-malam. Beliau membawa beberapa kecurigaan awal mengenai laporan keuangan perusahaan yang janggal. Tapi saat itu, ayahmu meminta Bapak untuk menahan diri dan tidak melakukan gugatan apapun terlebih dahulu. Beliau bilang, beliau harus mengamankan posisimu dulu sebagai anak tunggal agar tidak tersentuh oleh suamimu. Air mataku runtuh mendengarnya. Jadi, bahkan di saat-saat terakhirnya, ketika tubuhnya digerogoti sakit dan dikhianati oleh menantunya sendiri, pikiran ayah hanya terfokus pada keselamatan diriku. Beliau sengaja menyembunyikan badai ini sendirian agar aku tidak menjadi sasaran kemarahan Mas Evan. Lalu apa yang harus kulakukan sekarang, Pak? Mas Evan baru saja menerima pesan dari seseorang bernama Reno. Katanya sisa saham ayah akan segera dialihkan dan mereka hanya butuh tanda tanganku. Tanyaku dengan nada panik yang mulai menjalar. Reno? Dia pengacara hitam yang biasa mengurus dokumen palsu untuk korporat bermasalah. Suara Pak Wijaya terdengar dingin dan tajam. Putri, kamu harus tetap tenang. Jangan tunjukkan perubahan sikap sedikit pun di rumah. Jika mereka menyodorkan berkas apapun, jangan menolak secara terang-terangan karena itu akan memicu kecurigaan mereka. Cari alasan untuk menundanya 1 atau 2 hari. Katakan kamu masih terlalu berduka dan pusing untuk membaca dokumen legal. Sementara itu, lanjut Pak Wijaya, Bapak akan bergerak secara senyap. Bapak akan menghubungi koneksi Bapak di kepolisian untuk mulai menyelidiki rekam medis ayahmu di rumah sakit secara rahasia. Dan Bapak juga akan menemui Suster Neti ke rumah tua itu untuk mengamankan semua bukti fisik yang ada di sana sebelum suamimu menyadarinya. Kamu mengerti, Putri? Iya, Pak. Aku mengerti. Jawabku sambil menyeka air mata dengan punggung tangan. Aku akan bertahan di rumah itu dan terus berpura-pura menjadi istri yang penurut. Bagus. Kamu anak yang kuat, Putri. Ayahmu pasti bangga melihat keberanianmu hari ini. Sekarang, matikan teleponnya. Hapus semua riwayat pencarian atau jaringan dari ponsel itu. Dan kembalilah berbelanja seolah tidak terjadi apa-apa. Kita hanya akan berkomunikasi lewat jalur ini jika kamu benar-benar dalam keadaan aman. Terima kasih, Pak Wijaya. Bisikku sebelum akhirnya mematikan sambungan telepon. Aku menarik napas dalam-dalam, menenangkan debaran jantungku yang menggila. Sesuai instruksi Pak Wijaya, aku segera menghapus riwayat jaringan Wi-Fi di ponsel cadangan itu, mematikan dayanya, dan menyembunyikannya kembali di lipatan terdalam tas belanjaku. Aku membasuh wajahku di wastafel, merapikan sedikit kerudungku, lalu keluar dari toilet dengan langkah yang diatur setenang mungkin. Aku menghabiskan waktu 1 jam berikutnya dengan benar-benar membeli kain penutup meja dan beberapa parsel buah, memastikan bahwa aku pulang membawa bukti fisik yang selaras dengan izin yang kuminta pada Mas Evan tadi pagi. Ketika aku berjalan menyusuri lorong pasar swalayan sambil membawa beberapa kantong belanjaan, aku merasakan sebuah kekuatan baru yang mengalir di dalam diriku. Aku tidak lagi berjalan sendirian di kegelapan. Aku kini memiliki Pak Wijaya di sisiku, dan di atas segalanya, aku memiliki kebenaran yang menjadi senjataku. Mas Evan dan Ibu Ratna mengira mereka adalah dalang yang sedang mengendalikan boneka tali bernama Putri. Mereka tidak pernah tahu bahwa boneka yang mereka remehkan ini, perlahan tapi pasti, sedang merajut jaring-jaring kematian untuk menjerat mereka kembali ke dalam lubang kehancuran yang mereka gali sendiri. Sore harinya, pelataran rumah besar peninggalan ayah sudah dipenuhi oleh deretan kursi yang tertata rapi. Sebuah tenda putih besar telah berdiri kokoh, menaungi para kerabat, tetangga, dan rekan bisnis ayah yang mulai berdatangan untuk menghadiri acara doa bersama harian. Lantunan ayat-ayat suci bergema syahdu melalui pengeras suara, menciptakan suasana yang seolah-olah damai dan penuh hikmat. Namun, bagiku yang sedang berdiri di ambang pintu, kehangatan ayat-ayat suci itu terasa kontras dengan dinginnya kemunafikan yang merayap di dalam rumah ini. Aku berdiri mendampingi Mas Evan untuk menyambut para tamu yang datang menyampaikan bela sungkawa. Dengan pakaian serba hitam,
Wajah tanpa riasan, dan mata yang sengaja kupasang layu, aku menerima setiap jabat tangan dan ucapan duka dengan anggukan lemah. Di sebelahku, Mas Evan sesekali merangkul pinggangku dengan posesif, berbisik menenangkan seolah dia adalah suami paling suportif di dunia. "Kuatkan hatimu, sayang. Ada Mas di sini." Bisiknya lembut di telingaku saat beberapa tamu menyalami kami. Aku hanya mengangguk pelan, menahan diri agar tubuhku tidak menegang karena rasa jijik yang bergejolak. Di sudut ruang tamu, Ibu Ratna sedang berbincang dengan beberapa wanita sosialitas kumpulannya. Wajahnya dipasang merunduk sedih. Sesekali menyeka sudut matanya dengan sapu tangan berenda yang mahal. Namun, aku sempat menangkap kilatan matanya yang dingin saat dia melirik ke arahku. Sebuah tatapan yang seolah berkata bahwa seluruh sandiwara ini harus segera berakhir agar mereka bisa menikmati hasil jarahan mereka. Saat acara inti doa bersama dimulai, semua tamu duduk melingkar di atas karpet besar yang digelar di ruang tengah hingga ke teras luar. Aku memilih duduk di barisan belakang bersama para wanita, sementara Mas Evan berada di barisan depan, memimpin jalannya sambutan mewakili keluarga dengan suara yang dibuat bergetar menahan tangis. Di tengah-tengah lantunan zikir yang menggema, seorang pelayan rumah mendekatiku dengan langkah mengendap-endap. Dia membisikkan sesuatu yang membuat kewaspadaanku langsung meningkat tajam. "Non Putri, maaf mengganggu. Di depan ada seorang pria bernama Pak Reno. Beliau bersikeras ingin bertemu dengan Den Evan sekarang juga. Katanya ada berkas penting yang tidak bisa ditunda." Bisik pelayan itu dengan suara sangat lirih. "No." Nama itu langsung memicu alarm bahaya di kepalaku. Pengacara hitam yang mengirim pesan pada Mas Evan semalam. Berani-beraninya dia datang ke rumah ini di tengah-tengah acara doa kematian ayah? Ini berarti mereka benar-benar sudah tidak sabar dan ingin bergerak secepat mungkin sebelum posisiku sebagai ahli waris diperkuat oleh hukum. Biar saya yang menemuinya di luar. "Bi, Mas Evan sedang memimpin doa di depan. Jangan diganggu." Jawabku dengan nada tenang yang dipaksakan. Aku bangkit berdiri perlahan dari saf belakang, melangkah keluar melewati pintu samping agar tidak menarik perhatian Mas Evan maupun Ibu Ratna. Angin malam yang dingin langsung menerpa wajahku saat aku berjalan menyusuri koridor samping rumah menuju ke arah pagar depan. Di dekat pilar gerbang yang agak remang-remang, berdiri seorang pria parubaya mengenakan setelan jas rapi namun berantakan. Wajahnya tampak gelisah. Tangannya menggenggam sebuah map kulit berwarna hitam pekat. Ketika dia melihat langkah kakiku mendekat, dia tampak terkejut. Dengan cepat menyembunyikan map itu di balik badannya. "Selamat malam. Anda mencari suami saya, Mas Evan?" Tanyaku dengan suara yang sengaja kubuat datar dan polos, seolah-olah aku tidak tahu siapa dia sebenarnya. Pria itu berdeham, mencoba menguasai keadaan. "Ah, benar. Saya Reno, rekan bisnis Pak Evan. Saya ada urusan kantor yang sangat mendesak dan harus meminta tanda tangan beliau malam ini juga. Tapi jika beliau sedang sibuk, saya bisa menunggu." Aku menatap map hitam di balik badannya dengan pandangan yang tajam namun tersamarkan oleh kelopak mataku yang sayu. Di dalam map itulah letak dokumen-dokumen pemalsuan sisa saham ayah yang diceritakan Pak Wijaya tadi siang. Serigala-serigala ini sudah mengetuk pintuku, membawa kertas-kertas yang akan merenggut seluruh sisa peninggalan ayah jika aku salah melangkah. "Mas Evan tidak bisa diganggu sekarang, Pak Reno. Acara doa untuk ayah baru saja dimulai." Ucapku lembut, namun memberikan penekanan pada kata, "ayah." Jika ini mengenai dokumen atau berkas keluarga, bukankah seharusnya Anda membicarakannya dengan saya juga? Karena sayalah ahli waris tunggal dari semua aset almarhum ayah. Mendengar kalimatku, ekspresi wajah Pak Reno berubah menjadi sangat tegang. Dia tidak menyangka bahwa putri yang selama ini dikenal lemah dan tidak pernah mencampuri urusan bisnis, bisa mengeluarkan kalimat setegas itu di tengah suasana duka. Belum sempat dia menjawab, sebuah langkah kaki yang tergesa-gesa terdengar dari arah belakangku. "Reno, kenapa kamu ada di sini?" Suara Mas Evan memecah keheningan malam, terdengar panik dan penuh kejutan yang berusaha diredam. Aku menoleh dan melihat suamiku berjalan cepat ke arah kami dengan wajah yang mendadak pucat pasi. Suasana di sudut halaman yang remang-remang itu mendadak menjadi sangat kaku. Ketegangan terpancar jelas dari garis wajah Mas Evan yang mengeras.
Matanya bergerak cepat, bergantian menatapku dan Pak Reno dengan pandangan penuh selidik, seolah sedang membaca sejauh mana pembicaraan yang baru saja kami lakukan. Langkah kakinya yang terhenti tepat di sampingku terasa begitu mengintimidasi, namun aku tetap mempertahankan posisi berdiriku dengan bahu yang sengaja kubuat sedikit merosot, menjaga topeng kerapuhanku agar tidak retak. "Mas, kenapa kamu keluar?" Tanyaku dengan suara yang sengaja diatur agar terdengar polos dan penuh kebingungan. "Acara doanya belum selesai, kan?" Mas Evan berdeham pelan, mencoba menetralkan suaranya yang sempat meninggi. Dia memaksakan sebuah senyuman tipis, lalu merangkul pundakku dengan gerakan yang terkesan protektif, atau lebih tepatnya, sebuah usaha untuk menjauhkanku dari Pak Reno. "Tadi Mas melihatmu bangkit dari barisan belakang. Sayang, Mas cemas kondisi fisikmu drop lagi. Jadi Mas menyusul. Ternyata ada Reno di sini." Mas Evan kemudian menatap Pak Reno dengan tatapan mata yang tajam, sebuah isyarat tersembunyi yang hanya bisa dipahami oleh sesama komplotan. "Reno, kamu ini bagaimana? Aku kan sudah bilang kalau malam ini rumah kami sedang mengadakan acara doa untuk ayah. Urusan pekerjaan kantor seharus bisa menunggu sampai besok pagi di kantor." Pak Reno, yang tampaknya langsung menangkap kode dari Mas Evan, segera menyesuaikan sikapnya. Dia membungkukkan badan sedikit ke arahku dengan raut wajah yang dibuat penuh penyesalan. "Ah, maafkan saya, Bu Putri, Pak Evan. Saya benar-benar tidak bermaksud mengganggu jalannya ibadah malam ini. Hanya saja, ada tenggat waktu dari pihak investor luar yang harus dipenuhi sebelum jam 12 malam ini terkait kelanjutan proyek di korporasi. Saya pikir dokumen ini bisa diselesaikan dengan cepat." Aku melirik ke arah map hitam yang kini didekap erat oleh Pak Reno di dada kirinya. Di dalam otakku, pesan dari Pak Wijaya tadi siang langsung bergaung kembali dengan sangat jelas. Jangan menolak secara terang-terangan jika mereka menyodorkan berkas. Cari alasan untuk menundanya. "Proyek apa yang dimaksud, Mas?" Tanyaku sambil mendongak, menatap Mas Evan dengan mata yang berkaca-kaca, mengeksploitasi aktingku sebagai istri yang awam. Apakah ini ada hubungannya dengan peninggalan ayah? Seingatku, ayah pernah bilang kalau semua urusan proyek besar sudah beliau bekukan semenjak beliau masuk ruang perawatan intensif. Pertanyaanku yang tiba-tiba itu membuat Mas Evan sedikit terperanjat. Dia tidak menduga aku akan mengingat detail sekecil itu di tengah kondisi duka yang mendalam. Sudut bibirnya berkedut, namun dengan cepat dia menguasai diri kembali. Dia mengusap lengan atas jilbab hitamku dengan lembut, mencoba menenangkan. "Bukan proyek besar yang aneh-aneh, sayang. Ini hanya urusan administrasi internal pemeliharaan aset sisa saham yang kemarin sempat tertunda," jawab Mas Evan dengan nada suara yang teramat halus, jenis suara yang dulu selalu berhasil membungkam semua rasa ingin tahuku. "Kamu tidak perlu memikirkan hal-hal berat seperti ini sekarang. Biar Mas yang urus semuanya, ya? Tugasmu sekarang adalah istirahat dan menemani para tamu di dalam." Ibu Ratna tiba-tiba muncul dari balik kegelapan koridor samping, melangkah dengan keanggunan yang dingin. Rupanya, ketidakhadiran Mas Evan di barisan depan doa bersama telah memancing wanita parubaya itu untuk ikut keluar menyelidiki situasi. "Ada apa ini? Kenapa kalian semua malah berkumpul di luar seperti ini, sementara lantunan doa di dalam sedang berlangsung?" Suara Ibu Ratna terdengar ketus namun tetap berbisik. Begitu matanya menangkap sosok Pak Reno dan map hitam yang dibawanya, ekspresi wajahnya berubah menjadi sangat dingin dan penuh kepuasan yang tersembunyi. "Oh, Pak Reno, jadi berkasnya sudah selesai diurus." Situasi ini semakin menyudutkanku. Jika aku membiarkan mereka masuk ke dalam ruang kerja sekarang, mereka pasti akan memaksaku menandatangani surat pemindahan saham itu malam ini juga dengan memanfaatkan kondisi psikologis diriku yang mereka anggap sedang lemah. Aku harus segera bertindak, memainkan bidak caturku dengan sangat hati-hati di atas papan permainan mereka. Aku melepaskan rangkulan tangan Mas Evan di pundakku dengan perlahan, lalu memegang kepalaku seolah-olah rasa pening yang teramat sangat tiba-tiba menyerangku. Tubuhku sengaja kubuat sedikit limbung ke arah samping, memaksa Mas Evan untuk kembali menangkap pinggangku agar aku tidak terjatuh ke lantai halaman. "Putri, kamu kenapa, sayang?" tanya Mas Evan dengan nada panik yang kini terdengar lebih nyata. Takut jika rencananya berantakan jika aku mendadak pingsan.
Kepalaku tiba-tiba pusing sekali. Mas? Bisikku dengan suara yang terputus-putus, memejamkan mata erat-erat seolah menahan rasa sakit yang luar biasa. Pandanganku kabur. Sepertinya efek kurang tidur dan belum makan dari siang tadi mulai terasa. Ibu Ratna mendecap pelan, tampak kesal dengan dramaku yang merusak momentum mereka. Evan, cepat bawa istrimu masuk ke kamar atas. Jangan sampai dia pingsan di depan para tamu, itu bisa memicu kehebohan yang tidak perlu. Tapi, Bu, berkas dari Reno ini. Mas Evan beralih menatap Pak Reno dengan bimbang, merasa sayang jika kesempatan emas untuk mendapatkan tanda tanganku malam ini harus terbuang begitu saja. Aku membuka mataku sedikit, menatap Mas Evan dengan tatapan memohon yang paling menyedihkan yang bisa ku bentuk. Maafkan aku, Mas, Pak Reno. Aku benar-benar tidak sanggup melihat atau membaca kertas apapun malam ini. Bisakah kita membahasnya besok pagi saja setelah acara doa ini selesai? Aku berjanji akan menandatangani apapun yang perlu ditandatangani besok. Asalkan malam ini biarkan aku beristirahat. Mendengar janjiku bahwa aku akan menandatanganinya besok pagi, kilatan keserakahan langsung terpancar dari sepasang mata Mas Evan dan Ibu Ratna. Bagi mereka, penundaan selama beberapa jam bukanlah masalah besar. Selama mangsa mereka sudah memberikan kepastian untuk menyerahkan diri esok hari. Baiklah, sayang. Besok pagi kita bahas lagi ya. Sekarang Mas antar kamu ke kamar. Ucap Mas Evan akhirnya, menyerah pada situasi. Dia menoleh ke arah Pak Reno. Reno, kamu simpan dulu berkasnya. Besok jam 9 pagi, datanglah kembali ke rumah ini. Pak Reno mengangguk patuh, mengembuskan napas lega yang tertahan. Baik, Pak Evan, Bu Putri. Saya mohon pamit dulu. Semoga Bu Putri lekas membaik. Saat Mas Evan membimbing tubuhku berjalan kembali memasuki rumah menuju tangga lantai 2, aku melirik sekilas ke arah Ibu Ratna yang masih berdiri di halaman, menatap kepergian Pak Reno dengan senyum kemenangan yang tipis. Mereka mengira malam ini mereka telah berhasil memojokkanku dan esok pagi sisa harta ayah akan sepenuhnya menjadi milik mereka. Mereka tidak pernah tahu bahwa penundaan waktu yang kubeli dengan kepura-puraan ini adalah waktu yang sangat berharga bagi Pak Wijaya untuk menyusun perangkap hukum yang akan menjerat mereka besok pagi. Sandiwara malam ini telah usai, dan Fajar esok hari akan menjadi saksi jatuhnya topeng-topeng iblis di rumah ini. Malam bergerak begitu lambat, seperti barisan semut yang melintasi jalanan terjal. Di dalam kamar tidur yang sunyi, aku berbaring telentang di atas ranjang dengan mata yang menatap lurus ke langit-langit. Di sampingku, Mas Evan sudah tertidur lelap. Napasnya terdengar teratur dan berat, tanda bahwa dia sangat tenang setelah mendapatkan janjiku tadi malam. Aku melirik jam dinding digital di atas nakas. Pukul 3 dini hari. Waktu di mana dunia luar sedang terlelap dalam kegelapan. Namun di dalam kepalaku, badai pikiran justru sedang mengamuk dengan hebatnya. Aku membalikan tubuhku perlahan, memunggungi Mas Evan dengan sangat hati-hati agar tidak menimbulkan gerakan sekecil apapun yang bisa mengusik tidurnya. Tanganku bergerak menyelinap ke bawah bantal, menyentuh permukaan ponsel cadangan milik ayah yang sengaja kuselipkan di sana setelah memastikan dayanya tetap mati. Hatiku berdegup kencang. Waktu yang kumiliki tinggal 6 jam lagi sebelum jam 9 pagi tiba. Sebelum Pak Reno kembali mengetuk pintu rumah ini membawa dokumen-dokumen yang akan menentukan nasibku. Apakah Pak Wijaya berhasil mengamankan bukti di rumah tua bersama Suster Neti? Apakah pihak kepolisian sudah mulai bergerak menyelidiki rekam medis ayah? Pertanyaan-pertanyaan itu terus berputar tanpa jawaban, membakar ketenanganku. Namun, aku tahu aku tidak boleh menyalakan ponsel itu sekarang. Di dalam kamar yang gelap ini, lensa kamera tersembunyi milik Mas Evan mungkin sedang mengawasiku, menangkap pendaran cahaya sekecil apapun dari layar ponsel jika aku ceroboh. Dengan menguatkan hati, aku menutup mata dan mulai menyusun kembali rencana yang akan kuhadapi esok pagi. Aku harus memperpanjang waktu sandiwara ini hingga menit-menit terakhir. Aku tidak boleh terlihat terlalu siap, namun juga tidak boleh memberikan ruang bagi Mas Evan untuk memaksa tanganku bergerak di atas kertas palsu itu sebelum Pak Wijaya memberikan tanda. Fajar akhirnya pecah di ufuk timur, membawa semburat cahaya abu-abu yang perlahan mengusir kegelapan malam.
Ketika alarm di ponsel Mas Evan berdering pada pukul 6 pagi, aku sudah mengubah posisiku, berpura-pura baru terbangun dengan mata yang sembab dan tubuh yang lemas. "Pagi, sayang," sapa Mas Evan. Suaranya serak khas orang baru bangun tidur. Dia meregangkan tubuhnya, lalu menoleh ke arahku dengan senyuman yang kini terlihat begitu mengerikan di mataku. "Bagaimana kepalamu? Sudah tidak pusing lagi?" Aku mendudukkan diri dengan perlahan, memegangi keningku seolah sisa-sisa rasa sakit semalam masih membekas. "Sudah agak mendingan, Mas. Tapi badanku masih terasa sangat lemas. Aku rasa aku butuh teh hangat untuk mengembalikan tenagaku." "Baiklah, Mas akan minta Biksumi mengantarkan teh hangat dan sarapan ke kamar ya," kata Mas Evan sambil beranjak dari ranjang, bersiap untuk mandi. "Kamu istirahat saja dulu di sini. Ingat, jam 9 nanti Reno akan datang. Mas harap kamu sudah siap untuk memeriksa berkas-berkas itu agar semuanya bisa cepat selesai." "Iya, Mas. Aku ingat," jawabku lirih. Setelah Mas Evan masuk ke dalam kamar mandi dan suara guyuran air terdengar, aku segera bangkit dari ranjang dengan gerakan secepat kilat. Aku berjalan menuju lemari pakaian, mengambil pakaian hitam yang akan kusediakan untuk hari ini. Di saat yang sama, aku membawa ponsel cadangan ayah masuk ke dalam ruang pakaian yang tertutup rapat, tersembunyi dari sudut pandang kamera manapun di kamar utama. Aku menyalakan ponsel itu dengan tangan yang gemetar. Begitu sinyal wifi rumah terhubung, yang sengaja kulakukan dengan sangat cepat karena tidak ada pilihan lain, sebuah pesan singkat dari nomor yang tidak dikenal masuk ke dalam kotak pesan aplikasi obrolan rahasia yang sudah disiapkan Pak Wijaya. "Semua bukti fisik di rumah tua sudah aman di tangan kami. Suster Neti berada dalam perlindungan aman. Pihak kepolisian dari unit khusus akan mendampingi saya ke rumahmu tepat pukul 9 pagi. Bertahanlah, Putri. Ini adalah akhir dari permainan mereka." Membaca pesan itu, sebuah kelegaan yang luar biasa menyeruak di dalam dadaku, membuat air mata yang sejak tadi kutahan akhirnya menetes perlahan. Pak Wijaya berhasil. Fondasi jebakan yang kami susun telah kokoh berdiri. Tinggal menunggu mangsa-mangsa itu melangkahkan kaki ke dalamnya. Aku segera mematikan ponsel itu kembali, menghapus seluruh jejak koneksi, dan menyembunyikannya di dalam lipatan baju yang paling dalam di lemari. Aku menarik napas dalam-dalam, menegakkan bahuku, dan menatap pantulan diriku di cermin lemari pakaian. Waktu terus berjalan. Jarum jam bergerak mendekati angka 9. Serigala-serigala itu mengira hari ini adalah hari kemenangan mereka atas harta ayah, tanpa mereka sadari bahwa fajar hari ini adalah awal dari kejatuhan yang sesungguhnya. Aku siap menyambut mereka di ruang tamu. Tepat pukul 8:45, aku sudah duduk di sofa ruang tamu utama. Mengenakan pakaian hitam polos dengan kerudung senada yang membingkai wajah pucatku, aku sengaja menata posisi dudukku agar membelakangi jendela besar yang menghadap ke halaman depan. Dengan begitu, aku bisa mengawasi pintu masuk sekaligus menyembunyikan setiap perubahan ekspresi mikro di wajahku dari Mas Evan dan ibunya. Ibu Ratna turun dari tangga dengan langkah anggun namun terkesan terburu-buru. Dia mengenakan perhiasan mutiara di lehernya, sebuah pemandangan yang sangat tidak pantas untuk situasi berduka, namun sangat menggambarkan suasana hatinya yang sedang merayakan kemenangan tersembunyi. Tidak lama kemudian, Mas Evan menyusul, rapi dengan kemeja batik formalnya. Dia langsung mengambil posisi duduk di sofa tunggal yang berada tepat di sebelahku. "Reno sudah mengabari Mas. Dia sudah berada di gerbang depan," kata Mas Evan sambil melirik jam tangan mewahnya yang menunjukkan pukul 8:55. Dia menoleh ke arahku, menggenggam jemariku yang sengaja kubuat sedikit gemetar. "Kamu sudah siap, kan, Putri? Ini hanya tanda tangan formalitas untuk mengamankan sisa saham perusahaan ayah, agar tidak dibekukan oleh bank. Semakin cepat kita selesaikan, semakin cepat kamu bisa beristirahat tanpa beban pikiran." Aku menatap tangannya yang menggenggam jemariku. Tangan yang hangat, namun mematikan. Aku akan mencoba membacanya dulu, Mas. Pikiranku masih agak sulit fokus, tapi aku tidak mau menunda urusan ayah lagi. Ibu Ratna mendecap pelan dari sofa seberang. "Tidak perlu terlalu banyak dibaca, Putri. Evan ini suamimu.
Dia tidak mungkin menjerumuskanmu. Lagi pula, urusan legalitas seperti ini sudah biasa diurus oleh tim hukum perusahaan. Kamu tinggal tanda tangan di tempat yang sudah diberi tanda silang saja nanti. Belum sempat aku membalas kalimat ketus mertuaku. Suara bel rumah berbunyi nyaring. Biksumi dengan cepat berjalan menuju pintu depan dan membukanya. Sosok Pak Reno melangkah masuk dengan setelan jas hitamnya, menjinjing map kulit tebal yang semalam sempat tertunda. Namun, ada yang berbeda dari raut wajahnya pagi ini. Garis mukanya tampak tegang, dan matanya bergerak gelisah, tidak seberani semalam. "Selamat pagi, Pak Evan, Ibu Ratna, Bu Putri," sapa Pak Reno dengan suara yang sedikit parau. "Pagi, Reno. Silakan duduk. Langsung saja keluarkan berkasnya. Waktu kita tidak banyak," perintah Mas Evan dengan nada tidak sabar yang mulai lolos dari topeng tenangnya. Pak Reno duduk di sofa seberang, tepat di sebelah Ibu Ratna. Dengan tangan yang sedikit kaku, dia membuka map kulit tersebut dan mengeluarkan 3 bundel dokumen tebal bermaterai. Dia meletakkannya di atas meja kaca yang memisahkan kami. Aku bisa melihat judul dokumen itu dengan sangat jelas di baris paling atas. Surat pernyataan pelepasan hak waris dan pengalihan sisa saham utama. Ini adalah dokumen penyerahan penuh mutlak sisa saham almarhum Pak Surya kepada Pak Evan selaku menantu dan perwakilan keluarga, kata Pak Reno. Matanya sama sekali tidak berani menatap langsung ke arah mataku. Ibu Putri hanya perlu menandatangani 3 salinan ini pada bagian pihak pertama. Mas Evan dengan sigap mengambil sebuah pena mahal dari saku kemejanya, lalu membukanya dan menyodorkannya kepadaku dengan senyuman manis. "Silakan, sayang. Tanda tangan di sini, di atas materai ini." Aku menerima pena itu. Logamnya terasa sangat dingin di jemariku. Aku mendekatkan tubuhku ke meja, membuka lembar demi lembar dokumen itu dengan gerakan yang sengaja kubuat lambat, mengulur waktu sebisanya karena jarum jam dinding kini tepat menunjukkan pukul 9 pagi. "Putri, kenapa lama sekali? Tinggal tanda tangan saja susah," tegur Ibu Ratna. Nada suaranya mulai meninggi karena tidak sabar melihat mangsanya berlama-lama. Aku hanya ingin memastikan nama ayah tertulis dengan benar di sini, Ibu," jawabku lirih. Mataku terus tertuju pada halaman terakhir dokumen, sementara telingaku menajam, mendengarkan suara dari arah luar rumah. Tiba-tiba, dari arah halaman depan, terdengar suara deru mobil yang berhenti dengan mendadak, disusul oleh suara langkah kaki yang berat dan tergesa-gesa melintasi teras rumah. Mas Evan langsung menoleh ke arah pintu dengan kening berkerut. "Siapa yang datang sepagi ini? Biksumi kan sudah dibilang jangan menerima tamu dulu." Belum sempat Mas Evan bangkit dari duduknya, pintu depan rumah yang besar itu didorong terbuka secara paksa dari luar. 2 orang pria bertubuh tegap mengenakan pakaian dinas kepolisian masuk terlebih dahulu, disusul oleh seorang pria parubaya dengan setelan jas abu-abu yang sangat kukenal. "Pak Wijaya." Di belakang Pak Wijaya, melangkah masuk seorang wanita parubaya dengan seragam putih yang tampak lelah namun tatapannya tajam penuh keyakinan. "Suster Neti." Mas Evan dan Ibu Ratna langsung berdiri dari sofa dengan wajah yang berubah pucat pasi seketika. Pena di tanganku sengaja kujatuhkan ke atas meja kaca, menimbulkan bunyi denting yang nyaring, sebuah tanda bahwa permainan kepura-puraanku telah resmi berakhir di detik ini. Suasana di dalam ruang tamu yang megah itu mendadak membeku. Suara denting penaku yang beradu dengan meja kaca seolah menjadi lonceng kematian bagi sandiwara yang selama ini dibangun oleh Mas Evan dan ibunya. Wajah Mas Evan yang tadinya dipenuhi senyum kemenangan kini berubah pias, memucat hingga ke ujung telinga. Di sampingnya, Ibu Ratna berdiri mematung. Matanya terbelalak menatap sosok Pak Wijaya dan 2 petugas kepolisian yang melangkah masuk tanpa permisi. "Pak Wijaya, apa-apaan ini? Kenapa Anda membawa polisi masuk ke rumah saya tanpa izin?" Suara Mas Evan meninggi, mencoba menutupi kegugupan yang mulai menguasai dirinya. Dia melirik tajam ke arah Pak Reno, mencari jawaban. Namun pengacara hitam itu justru menunduk dalam, menyembunyikan wajahnya yang kini dibanjiri keringat dingin. Pak Wijaya tidak langsung menjawab. Beliau melangkah maju dengan tenang, menaruh sebuah tas kerja kulit di atas meja, tepat di samping tumpukan berkas pemalsuan saham yang tadi disodorkan kepadaku. Tatapan mata Pak Wijaya begitu tajam dan berwibawa.
Tipe tatapan yang biasa beliau gunakan saat meruntuhkan lawan di meja hijau. "Maaf mengganggu kenyamanan Anda, Saudara Evan," kata Pak Wijaya. Suaranya berat dan bergema di langit-langit ruangan. "Namun, kehadiran kami di sini adalah atas dasar hukum yang sah. Kami datang untuk menghentikan tindakan penipuan, pemalsuan dokumen, dan penyelidikan atas dugaan tindak pidana pembunuhan berencana terhadap almarhum Pak Surya." "Pembunuhan berencana? Apa kamu sudah gila, Wijaya?" teriak Ibu Ratna, tidak mampu lagi menahan kepanikannya. Suara keangkuhannya yang biasa terdengar nyaring kini terdengar sumbang karena ketakutan. "Besan saya meninggal karena serangan jantung. Seluruh rumah sakit tahu itu. Jangan membuat fitnah keji di rumah kami." Aku bangkit berdiri dari sofaku dengan perlahan. Tidak ada lagi tubuh yang bergetar. Tidak ada lagi tatapan mata yang layu penuh duka. Dan tidak ada lagi suara lirih yang pasrah. Aku menegakkan bahuku, menatap langsung ke dalam manik mata Mas Evan dengan pandangan dingin yang belum pernah dia lihat sebelumnya. "Ini bukan fitnah, Ibu Ratna," ucapku. Suaranya terdengar begitu tenang namun menusuk. "Kalian berdua mengira aku adalah putri yang bodoh, yang bisa kalian tipu dengan air mata buaya dan kata-kata manis setelah kalian melenyapkan pelindungku." Mas Evan terengah, menatapku dengan pandangan tak percaya. "Putri, apa yang kamu katakan? Mas melakukan ini semua untukmu, untuk masa depan rumah tangga kita." "Masa depan rumah tangga kita, Mas?" Aku tersenyum sinis, sebuah senyuman yang penuh dengan rasa muak. "Apakah masa depan yang kamu maksud adalah mengawasi setiap gerak-geriku lewat kamera tersembunyi di kamar tidur kita? Atau menguras seluruh warisan ayahku dengan memalsukan tanda tangannya di rumah tua itu?" Mendengar kata rumah tua, Mas Evan tampak seperti baru saja dihantam godam besar. Dia melangkah mundur, menatap Suster Neti yang berdiri di belakang Pak Wijaya. Suster Neti maju satu langkah, menggenggam sebuah kantong plastik transparan berisi botol kecil sisa cairan obat dan rekam medis asli yang sempat dia sembunyikan. "Saya memiliki semua buktinya, Pak Evan," kata Suster Neti dengan suara bergetar namun tegas. "Saya yang diperintah oleh Anda untuk mengganti cairan infus Pak Surya dengan dosis obat yang mematikan itu. Saya menolaknya. Namun Anda mengancam keselamatan keluarga saya. Beruntung, Tuhan masih mengetuk hati saya untuk menyimpan sisa cairan dan melaporkan seluruh rekaman pengintaian yang Anda simpan di rumah tua keluarga saya kepada Pak Wijaya." Salah satu petugas kepolisian maju, mengeluarkan sebuah surat resmi dari balik seragamnya. "Saudara Evan dan Ibu Ratna, kami dari Kepolisian Resort Kota berdasarkan bukti-bukti permulaan yang cukup dan kesaksian yang sah, meminta Anda berdua untuk ikut ke kantor polisi guna pemeriksaan lebih lanjut atas kasus pemalsuan dokumen-dokumen negara dan dugaan pembunuhan berencana terhadap Saudara Surya." "Tidak, ini tidak mungkin. Reno, lakukan sesuatu. Kamu pengacara kami," teriak Ibu Ratna, beralih mencengkeram lengan baju Pak Reno. Namun, Pak Reno dengan cepat melepaskan cengkeraman tangan Ibu Ratna. Dia mengangkat kedua tangannya dengan wajah pasrah. "Maaf, Bu Ratna, Pak Evan. Saya tidak tahu kalau urusannya sampai sejauh ini. Saya hanya diminta mengurus dokumen saham. Saya tidak ikut-ikut soal urusan di rumah sakit." Pak Reno berbalik menatap polisi. "Pak, saya bersedia menjadi saksi kunci dan menyerahkan semua berkas digital yang dikirimkan oleh Evan kepada saya." Pengkhianatan instan dari rekan sekongkolnya sendiri membuat pertahanan Mas Evan runtuh sepenuhnya. Dia menatapku dengan tatapan memohon, mencoba meraih tanganku. "Putri, tolong, demi pernikahan kita, demi cinta kita, jangan lakukan ini pada Mas." Aku menarik tanganku menjauh, menghindari sentuhannya seolah dia adalah wabah yang menjijikkan. Aku meraba lipatan surat ayah yang masih tersimpan di balik pakaian hitamku, merasakan kedamaian yang mendalam mengalir di dalam dadaku. Cinta tidak membunuh ayah dari wanita yang dicintainya. "Mas," bisikku dingin, "pernikahan kita sudah berakhir sejak kamu memutuskan untuk menjadi iblis di rumah ini. Sekarang, bayarlah semua air mata ayahku di balik jeruji besi." Polisi bergerak cepat, memborgol kedua tangan Mas Evan dan membawa Ibu Ratna yang mulai menangis histeris keluar dari rumah besar itu. Aku berdiri di ambang pintu,
menatap bayangan mereka yang perlahan dimasukkan ke dalam mobil polisi, sementara matahari pagi bersinar terang, menyinari awal baru dari kehidupanku yang telah bebas dari cengkeraman kegelapan. Suara sirine mobil polisi perlahan-lahan menjauh, tenggelam di balik hiruk-pikuk jalanan kota, meninggalkan keheningan yang begitu tenang di halaman rumah besar ini. Untuk pertama kalinya dalam beberapa bulan terakhir, udara yang kuhirup terasa begitu ringan, tidak lagi menyesakkan dada. Beban berat yang selama ini menghimpit pundakku seolah runtuh bersama perginya orang-orang yang telah mengkhianati ketulusanku dan merenggut nyawa ayah. Aku masih berdiri di ambang pintu, menatap gerbang rumah yang kini terbuka lebar. Pak Wijaya berjalan mendekatiku, diikuti oleh Suster Neti. Wajah pengacara senior itu tampak guratan kelelahan, namun sepasang matanya memancarkan rasa lega dan bangga yang teramat dalam. "Semua sudah selesai, Putri," ucap Pak Wijaya lembut, menepuk pundakku pelan seperti yang biasa dilakukan almarhum ayah dulu. "Keadilan hukum akan berjalan. Seluruh aset, rumah, perusahaan, dan saham peninggalan ayahmu akan kembali ke tanganmu secara mutlak sebagai ahli waris tunggal yang sah. Suamimu dan ibunya tidak akan bisa menyentuh sepeser pun lagi." Aku menoleh, menatap Pak Wijaya dengan mata yang mulai berkaca-kaca. Kali ini, air mata yang menggenang di pelupuk mataku bukanlah air mata kepedihan atau kepura-puraan, melainkan air mata kelegaan yang luar biasa. "Terima kasih banyak, Pak Wijaya. Terima kasih karena sudah menjaga amanah ayah hingga akhir." Suster Neti juga melangkah maju, menggenggam kedua tanganku dengan erat. "Maafkan saya sekali lagi, Putri. Jika saja saya lebih berani sejak awal." "Tidak, Suster," potongku lembut, membalas genggaman tangannya tidak kalah erat. "Jangan menyalahkan diri sendiri. Keberanian Suster menyimpan bukti-bukti itu di rumah tua adalah jalan yang Tuhan berikan untuk membongkar semua ini. Suster sudah menyelamatkan hidupku." Setelah mengurus beberapa formalitas hukum bersama Pak Wijaya, aku meminta izin untuk pergi ke suatu tempat sendirian. Aku tidak ingin berlama-lama di dalam rumah besar yang masih menyisakan memori kelam itu. Aku butuh menemui seseorang yang paling berjasa dalam membentuk diriku menjadi wanita yang kuat seperti sekarang. Sore harinya, aku kembali berdiri di area pemakaman yang sunyi. Langit sore itu tidak lagi mendung seperti hari saat ayah dimakamkan. Kini, langit tampak begitu indah dengan semburat warna jingga dan merah muda yang hangat, seolah-olah semesta sedang ikut tersenyum menyambut kemenanganku. Aku berjalan perlahan menyusuri jalan setapak, membawa sebakul bunga mawar putih segar dan sebotol air murni. Langkah kakiku kini terasa mantap. Tidak ada lagi tubuh yang terhuyung-huyung karena duka yang melemahkan. Begitu sampai di depan gundukan tanah yang masih baru itu, aku bersimpuh dengan anggun. Aku mengusap papan nisan kayu bertuliskan nama ayah dengan penuh rasa rindu yang membuncah. Aku mengeluarkan lipatan surat tulisan tangan ayah yang selama beberapa hari ini kujaga di balik pakaian hitamku, tepat di dekat jantungku. Dengan jemari yang gemetar karena haru, aku membuka lipatan kertas itu untuk terakhir kalinya di depan pusara beliau. "Ayah," bisikku. Suaranya bergetar menahan tangis haru yang tak lagi bisa kubendung. "Putri datang. Yah, Putri datang untuk membawa kabar gembira." Air mataku menetes satu demi satu, jatuh membasahi tanah kubur ayah, berbaur dengan kelopak bunga mawar putih yang mulai kutaburkan di atasnya. Putri sudah membaca surat ayah. Putri sudah tahu segalanya. Dan hari ini, Putri ingin memberitahu ayah bahwa Putri tidak lari. Putri menghadapi mereka. Yah, Putri menggunakan kekuatan dan keberanian yang selama ini ayah ajarkan kepada Putri sejak kecil. Aku memeluk nisan kayu ayah, menyandarkan keningku di sana seolah sedang bersandar di dada bidang beliau yang dulu selalu menjadi tempat ramanku. Orang-orang jahat itu sudah pergi. Ayah, mereka sudah dibawa oleh hukum untuk membayar setiap tetes air mata yang mereka paksa keluar dari mata ayah. Rumah kita, perusahaan ayah, dan semua hasil kerja keras ayah seumur hidup kini sudah aman di tangan Putri. Tidak akan ada satu orang pun yang bisa merebutnya lagi. Seketika itu juga, seilir angin sore yang sejuk berembus lembut, membelai wajahku dan helai jilbab hitamku. Aroma harum bunga Kamboja menyeruak di udara. Di dalam keheningan makam itu,
Hatiku mendadak merasa sangat damai, seolah-olah hembusan angin itu adalah pelukan hangat dari ayah yang sedang membisikkan kata, "Terima kasih, anakku, ayah bangga padamu," langsung ke dalam jiwaku. Aku menyeka air mataku dengan senyuman yang paling tulus. Aku melipat kembali surat ayah dengan rapi. Namun kali ini aku tidak menyembunyikannya lagi karena ketakutan. Aku menyimpannya sebagai jimat keberanian untuk melangkah ke masa depan. Aku bangkit berdiri dengan kepala tegak, menatap langit sore yang semakin indah. Air mata ibuku, air mata ayahku, kini telah kubayar lunas dengan keadilan dan kehormatan yang berhasil kupertahankan. Aku melangkah keluar dari pemakaman dengan hati yang utuh, siap menjalani lembaran hidup yang baru sebagai wanita yang mandiri, kuat, dan merdeka. Cerita kelam rumah tangga itu telah usai, dan fajar kehidupan yang penuh cahaya kini telah terbit untukku. Dari kisah tadi, kita belajar bahwa setiap perjalanan hidup selalu membawa pesan yang berharga. Semoga ada hikmah yang bisa kita petik bersama hari ini. Kalau kalian suka dengan cerita seperti ini, silakan tekan tombol like dan subscribe sebagai bentuk dukungan kamu untuk channel ini. Terima kasih sudah meluangkan waktu kalian. Tetaplah menjadi bagian dari channel Kita Bercerita ini, dan sampai jumpa di kisah inspiratif berikutnya.